Masjid itu kan bukan hanya buat tempat untuk ritual ya, bukan hanya buat tempat untuk sholat, baca Quran, tapi juga pusat kegiatan keagamaan ya, masyarakat itu harusnya di masjid. Bahkan sosial ekonomi itu harus tumbuh di masjid. Gitu. Jualan itu di luar masjid. Iya, di luar masjid jualan, ya silahkan, tidak masalah. Dan orang tetangga sekitar masjid itu harus merasakan keberadaan masjid itu. Jangan sampai kemudian masjid itu tertutup, hanya dipakai kalau sholat dipakai, sisanya masjid gak ada perannya di masyarakat. Justru orang-orang yang kekurangan, ya itu harus masjid yang punya bisa menanggung itu, gitu. Jadi makanya kan ketika kita lihat peradaban Islam, ya masuk ke satu wilayah, maka bangunan pertama yang dibangun adalah masjid. Nabi, ini kan mencontoh Nabi masuk ke Kuba, maka dibangunlah Masjid Kuba. Nabi tinggal di Madinah, dibangunlah Masjid Nabawi, gitu kan? Itu sebagai apa? Bahwa pusat pergerakan, pusat aktivitas umat itu berawal dari masjid. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Ngobrol Santai Teman Hijrah, ngobrol seru berfaedah. Masya Allah teman-teman semua. Alhamdulillah kita masih bersama guru kita Ustaz Samsam Nur Hidayat. Kita akan melanjutkan diskusi-diskusi kita seputar Ramadan, dan tentunya mudah-mudahan ini menjadi ilmu bagi kita semua dan semakin membuat kita semakin dekat dengan Allah, semakin cinta kita kepada Allah, dan semakin kita bisa menikmati ibadah-ibadah kita di bulan suci Ramadan, dan kita menjadi hamba-hamba Allah yang bertakwa nantinya. Oke Ustaz, Masya Allah. Kembali lagi kita Ustaz. Ya, semoga teman-teman yang menyaksikan tidak bosan ini. Insyaallah, mudah-mudahan. Mudah-mudahan ya. Mungkin hari ini videonya belum dilihat banyak, tapi mudah-mudahan Ramadan selanjutnya bisa menjadi bahan nih Ustaz ya. Siap. Bisa menjadi bahan buat the next Ramadan. Baik Ustaz, kita mau ngobrol lagi Ustaz, ngobrolin tentang hal-hal yang mungkin bisa kita lakukan di bulan suci Ramadan. Nah, biasanya nih Ustaz, kalau Ramadan ini salah satu yang paling kelihatan itu adalah bertambahnya jamaah di masjid. Dan masjid-masjid mulai hidup tuh, gitu kan, yang biasanya masih dikunci gitu. Mungkin ketika Ramadan karena ada sahur gitu. Jadi dibukanya lebih awal dan lain sebagainya. Artinya memang bahwa ternyata Ramadan ini menjadi salah satu momentum juga Ustaz untuk menghidupkan jamaah gitu ya, untuk datang ke masjid dan tentunya juga menghidupkan masjid gitu Ustaz. Nah, tapi terkadang itu terjadi di pekan pertama gitu. Akhirnya pekan kedua, pekan ketiga udah mulai hilang tuh. Pekan keempat takbiran rame. Karena sepekannya nyari baju kan. Iya. Jadi ramenya di pasar-pasar gitu kan, di mall-mall gitu kan. Nah, baiknya memang seperti apa sih Ustaz gitu? Bagaimana kita itu kalau misalnya kita sebagai pengelola atau misalnya sebagai jamaah, nah itu untuk menghidupkan masjid gitu ya di Ramadan agar juga menjadi daya tarik, kemudian masjid itu dia hidup gitu kan, orang yang datang juga bisa nikmat. Nah itu kira-kira bagaimana nih Ustaz? Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Bulan Ramadan itu kan bulan banyak bonus dari Allah, dan bulan untuk makin banyak mendekatkan diri kita sama Allah. Ya, salah satu mendekatkan diri kita sama Allah adalah dengan meramaikan masjid. Betul. Ya. Karena dalam salah satu riwayat disebutkan khairul majalis al masjid. Sebaik-baiknya tempat-tempat duduk itu masjid. Wa syarrul majalis al aswaq, dan seburuk-buruknya tempat duduk adalah pasar. Ya. Bukan berarti kita gak boleh ke pasar ya. Tapi maksudnya apa? Tapi maksudnya masjid ini tentu lebih utama daripada pasar. Ya. Dan kalau di bulan Ramadan kan, ya alhamdulillah ya, masjid itu kemudian menjadi ramai. Tapi jangan sampai ramainya masjid itu terjadi hanya di bulan Ramadan aja. Nah, itu dia. Tapi juga harus terjadi, harus ramai justru di 11 bulan berikutnya di luar bulan Ramadan. Ya, karena
innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yaumil akhir wa 'amila shalihan fa ulaika asa ayyakunu minal muhtadin gitu kan. Jadi yang memakmurkan masjid ini ya tentu harus orang-orang beriman. Orang-orang beriman yang dia di masjidnya beraktivitas dengan kebaikan-kebaikan, diramaikan masjidnya, dan itu terjadi kapan? Terjadi di bulan Ramadan. Gitu. Oke, nah jadi memang Ramadan ini sebenarnya jadi salah satu momentum juga ya Ustaz ya buat orang-orang yang mungkin sebelumnya jarang banget nih buat datang ke masjid, tapi karena euforia Ramadan gitu ya, suasana Ramadan akhirnya menjadi sebuah tradisi aja sih. Itu momentum memang. Nah, baiknya juga buat kita teman-teman anak-anak muda gitu ya. Nih momentum Ramadan ini adalah momentum di mana kita mendekatkan diri kita dengan masjid gitu. Jadi di masjid itu ngapain gitu? Biar seperti yang Ustaz baru sampaikan bahwa masjid itu ya banyak sekali keutamaan dan keistimewaan. Ya salah satu halnya begini, ketika kita ngerasa gelisah gitu ya, ketika kita buntu mau kemana, tapi biasanya yang kita cari itu adalah masjid. Entah kenapa masjid itu punya daya magic gitu ya. Daya magnet gitu kan, magisnya kuat gitu. Ada sentuhan spiritual dalam hati ketika kita itu datang ke masjid walaupun kita nggak ngapa-ngapain gitu Ustaz. Nah, memang kalau nasihat dari Ustaz nih, bagaimana seharusnya kita itu sebenarnya menghidupkan masjid dan mengelola masjid itu sendiri Ustaz, terutama di Ramadan ini nih. Ya, masjid itu kan bukan hanya buat tempat untuk ritual ya, bukan hanya buat tempat untuk sholat, baca Quran, tapi juga pusat kegiatan keagamaan ya, masyarakat itu harusnya di masjid. Bahkan sosial, ekonomi itu harus tumbuh di masjid. Gitu. Jualan itu di luar masjid. Iya, di luar masjid jualan. Ya silahkan, tidak masalah. Dan orang tetangga sekitar masjid itu harus merasakan keberadaan masjid itu. Jangan sampai kemudian masjid itu tertutup, hanya dipakai kalau sholat dipakai, sisanya masjid gak ada perannya di masyarakat. Justru orang-orang yang kekurangan, ya itu harus masjid yang punya bisa menanggung itu gitu. Jadi makanya kan ketika kita lihat peradaban Islam ya masuk ke satu wilayah, maka bangunan pertama yang dibangun adalah masjid. Nabi, ini kan mencontoh Nabi masuk ke Kuba, maka dibangunlah Masjid Kuba. Nabi tinggal di Madinah, dibangunlah Masjid Nabawi. Gitu kan? Itu sebagai apa? Bahwa pusat pergerakan, pusat aktivitas umat itu berawal dari masjid. Jadi pendidikan umat itu dari masjid, lahirnya dari masjid ya. Bahkan anak-anak belajar Quran ketika dulu sebelum ada sekolah masjid. TPA ya. Iya, TPA itu kan di masjid. Bahkan Universitas Al-Azhar saja di Mesir itu kan dulu berawal dari masjid. Ya, jadi kajian-kajian halaqah yang ada di masjid kemudian berkembang, yang tadinya hanya di jami itu masjid. Ya, kalau di Timur Tengah sana kan masjid yang dipakai Jumatan itu disebutnya jami'. Ya. Kalau Indonesia masjid jami. Indonesia diborong. Ya, kalau kampus kan jami'ah. Jadi ada yang belajarnya di jami', ada yang belajarnya di jami'ah. Ya. Dan ternyata hasil pendidikan jami ini Masya Allah luar biasa, melahirkan generasi-generasi yang gemilang pada waktu itu gitu. Masya Allah. Jadi memang peran masjid itu sebenarnya sangat vital ya Ustaz ya dalam kehidupan umat Islam gitu ya, karena memang peradaban itu dimulai justru dari dibangunnya masjid, kemudian masjid itu menjadi pusat pusat keilmuan, lalu kemudian menjadi pusat pergerakan, dari situ juga lahir ekonomi dan lain sebagainya. Masya Allah gitu ya. Nah memang berarti sekarang menjadi tugas kita nih Ustaz untuk bagaimana menghidupkan masjid tentunya ya, agar masjid itu menjadi masjid yang memang memiliki nilai gitu ya. Ya nilai spiritual itu jelas yang utama, kemudian tadi ada nilai pendidikannya, nilai pergerakan, nilai ekonomi dan lain sebagainya. Karena selama ini banyak juga masjid-masjid yang ya cuma sebatas buat dipakai sholat gitu Ustaz. Jadi orang harusnya masuk masjid tuh tenang dia. Makanya kan biasanya kita kalau masuk masjid insya Allah tenang. Tenang. Tapi saya sampaikan jangan salah doa. Masuk masjid bismikallahumma amut. Tidur kan? Padahal kan doa masuk masjid itu Allahumma ftahli abwaba rahmatika. Allahumma ya Allah iftah, bukalah li buat diriku ini abwaba, pintu-pintu rahmatika, rahmatmu. Masya Allah. Jadi kita minta dibuka pintu rahmat oleh Allah dari mana? Di masjid. Di masjid. Masya Allah ya memang
tempat yang paling menyenangkan dan menenangkan itu adalah masjid. Apalagi kalau lagi Jumatan. Masya Allah. Paling tenang ya. Paling tenang gitu kan. Di pojokan gitu kan. Ada AC, ada kipas. Masya Allah. Tahu-tahu komat aja. Imamnya juga ini khotibnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh gitu kan. Tahu-tahu dibangunin sama orang. Salat. Alhamdulillah kalau salat. Kalau dibangunin, Dek, udah selesai Jumatannya, udah bubar. Ini banyak juga yang kayak gitu ya. Masya Allah banget. Tentunya teman-teman semua ini harus jadi perhatian buat kita anak-anak muda yang mungkin teman-teman masih ada yang suka gelisah, resah dan lain sebagainya. Ya udah coba aja datang ke masjid. Di masjid itu banyak sekali yang bisa kita dapatkan ya, selain tadi ketenangan ya, tentunya juga kita dapat ikut di kajian-kajian di masjid ya, kita bisa melaksanakan sholat berjamaah dan lain sebagainya. Artinya banyak hal banget yang bisa kita lakukan di masjid dan jadikan masjid itu sebagai salah satu tongkrongan kita ya, walaupun itu tadi kan Umar tuh pernah mengatakan kepada para sahabat untuk keluar dari masjid-masjid untuk bermuamalah gitu. Iya. Nah itu tapi kan maksudnya bukan berarti kita jangan lama-lama di masjid itu ya. Tapi 24 jam di masjid enggak juga. Itu adalah bahasa aja ya tadi ya, untuk kita itu bergerak gitu, jangan diem aja gitu. Tapi intinya bahwa dari masjid itu kita harus bisa melahirkan yang namanya pergerakan, terutama pergerakan iman ya dalam diri kita, yang mudah-mudahan itu bisa menjadi salah satu wasilah untuk mendapatkan keberkahan dalam kehidupan kita, kebaikan-kebaikan yang mungkin datang dari kita. Nah, karena Masya Allah nih, orang-orang yang senantiasa memakmurkan masjid itu biasanya sama Allah tuh ya hidupnya tuh diberikan kemudahan-kemudahan ya Ustaz ya gitu. Insya Allah. Baik, mungkin itu teman-teman untuk bahasan kita tentang bagaimana kita memakmurkan masjid dengan Ustaz ya. Mudah-mudahan kita semua bisa lebih dekat lagi dengan masjid, mepet-mepet ke masjid gitu ya. Pautkan hati kita dengan masjid ya. Karena kan salah satu pemuda yang mendapatkan naungan di yaumil akhir. Iya, wa rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid. Iya. Seorang pemuda yang hatinya terikat dengan masjid. Dengan masjid. Ya bukan berarti nempel di tembok masjid. Tapi ya itu tadi implementasinya bagaimana menghidupkan masjid gitu. Baik, wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan bermanfaat dari diskusi kita pada kesempatan sore hari ini teman-teman semua. Insyaallah kita akan bertemu lagi di ngobrol santai selanjutnya. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.